Najron. Najron ini daerah Yaman. Ada seorang Nasrani Najron yang mengutus utusan kepada Nabi Muhammad. Jauh-jauh dari Yaman datang ke Madinah atau ke Mekah. Nah, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kaifa indaka? Bagaimana pendapat kamu tentang Isa? Bagaimana pendapatmu tentang Isa ya Muhammad?" Maka Nabi Muhammad mengatakan bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah, dia adalah hamba Allah, dia adalah seorang nabi, seorang rasul. Maka orang Nasrani ini mengatakan, "La ya Muhammad, bukan, bal huwa ibnullah." Isa itu anak Allah, bukan sekedar utusan Allah, tapi dia anak Allah. Maka Nabi Muhammad diturunkan ayat surah Ali Imran ayat ke-59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Katakan wahai Muhammad kepada orang Nasrani itu, kata Allah, bahwa Isa sama saja seperti Nabi Adam. Sama-sama diciptakan dari tanah, lalu Allah mengatakan kun jadilah, fayakunu, maka akan jadi. Nah, jadi dakwah Nabi Muhammad yang punya Al-Quran, Nabi Muhammad, yaitu rata-rata kepada orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Kita umatnya ya niru beliau lah, gitu Bang. Bisa saya tanya balik, Bang? Oke, Bang. Jadi terakhir ini ya, Abang tidak langsung ke inti. Bisa, kalau bisa dengan alasan apa, Bang? Itu terakhir. Kalau bisa orang Muslim itu berdakwah tidak salah, karena menurut saya kan kita diajak untuk fasik keluar dari Kristen itu, gitu. Sesuai Al-Maidah 147 tadi. Intinya bisa, kalau bisa dalilnya apa? Dalil maksudnya, oh mungkin asal jangan memaksa, jangan menghujat. Mungkin begitu, silakan Bang. Terakhir itu. Ya, di dalam surah An-Naml dan surat-surat yang lain kita itu gini Bang, ada ayat begini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ajaklah orang non-muslim itu kepada jalan Allah dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah, atau dengan mau'izah. Kalau mau'izah gak mempan, bil hikmah juga tidak mempan, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Ada anjurannya. Mantap. Silakan Bang. Anda sudah menjawab dengan baik. Ya, saya boleh katakan sudah menjawab, dan saya tidak akan bertanya. Silakan kalau Abang punya kepentingan untuk bertanya. Tapi saya jujur, saya seorang fakir, jadi saya punya kemampuan terbatas, tapi saya membuka diri kalau Abang mau bertanya. Silakan. Oke. Silakan Ustadz Wafi. Gini Bang, sebuah kitab suci itu akan dikatakan benar-benar datang dari Tuhan ketika kitab suci itu memiliki sanad Bang. Ingat, sebuah kitab suci akan benar-benar dikatakan datang dari Tuhan ketika ada sanadnya. Sanad itu apa? Sanad itu mata rantai pengabaran. Jadi dulu Rasulullah ngajari Al-Quran kepada para sahabat. Para sahabat banyak yang hafal nih. Akhirnya diturunkan lagi kepada para ulama tabi'in. Terus turun dan seperti itu selanjutnya. Nah, sekarang Bible Bang. Bible itu tercatat ada tulisan Yohanes, ada tulisan Matius, ada tulisan Markus, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan banyak dari ulama kita yang mengklaim Bible ini tidak memiliki sanad, tidak memiliki mata rantai. Salah satu buktinya, ini saya kasih salah satu bukti Bang ya. Lukas mengatakan misalnya, ini bukti bahwa Lukas, Yohanes itu bukan saksi mata. Ketika Yesus mengatakan begini itu, mereka menulisnya itu bukan saksi mata, atau bahkan bisa jadi diragukan apakah itu tulisannya Yohanes dan lain sebagainya. Nah, Bible, kodeks yang tertua, yang termasuk lengkap sekarang, yang namanya kodeks Sinaiticus. Nah, Bible itu datang kepada kita yang ada di Indonesia Bang, itu melalui kodeks-kodeks. Ada Vatikanus, ada Sinaiticus yang ada di abad keempat. Nah, yang nulis kodeks Sinaiticus itu siapa Bang? Coba dijawab.
Siap, siap. Itu agak ilmiah ya Bang, tapi saya menangkapnya begini, bahwa Injil yang disebut orang Kristen Injil yaitu empat penulis pertama ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian perjanjian baru yang ditambahkan dengan begitu banyaknya surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat, kemudian dibukukan atau dikanonkan menjadi kitab standar yang kemudian diimani oleh orang Kristen sebagai kitab suci. Tetapi sesungguhnya, Abang ya, sesungguhnya Injil yang dipegang oleh orang Kristen atau Bible yang Anda sebut itu ialah kisah Yesus. Saya ulang ya, Bible atau Injil yang dipegang orang Kristen ialah kisah Yesus yang dituliskan oleh murid dan murid dari murid Yesus. Jadi Injil yang berasal dari kata evangelion kemudian berubah dan menjadi al-Injil, dan Injil yang kemudian dari kaidah bahasa Arab yang sekarang di Indonesia kan adalah kisah Yesus yang dituliskan, bukan wahyu yang gedebuk dari langit. Sehingga ketika terjadi kontroversi, maka saya masih merasa itu bisa kita toleran. Kenapa? Karena kalau Roh Kudus itu membimbing setiap orang percaya, apalagi orang dalam penulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tentunya tidak ada kontradiksi. Oke, intinya Injil, Al-Injil, kabar baik adalah penulis. Mohon maaf Bang, penulis. ini bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan, siapakah penulis Kodeks Sinaiticus yang mengumpulkan Bible itu, surat-surat itu di abad keempat? Itu siapa itu? Penulisnya itu siapa? Oke, saya tidak akan mengada apa yang saya tidak tahu. Jadi kodeks seperti yang Anda bawakan itu ilmiah, dan saya tidak punya jangkauan sampai ke situ, Ustadz, silakan. Oke, siap. Kenapa saya tanyakan itu? Karena gini Bang, kalau sampai menulis Kodeks Sinaiticus itu tidak diketahui Bang, bahkan kredibilitasnya kita gak tahu, maka bagaimana Abang bisa percaya dari Kejadian sampai Wahyu? Karena dari Kejadian sampai Wahyu itu terkumpul menjadi seperti itu kan sebab kodeks. Ya, sebab kodeks, ada kodeks-kodeks Sinaiticus, ada Vatikanus, ya, dan lain sebagainya itu. Nah, interupsi. Jelaskan tentang makna kodeks Sinaiticus tadi yang Anda maksud, silakan. Oh gini, ini saya bukakan ya. Kodeks Sinaiticus itu semacam kumpulan manuskrip Bible yang menjadi satu yang sudah jadi. Nah, itu yang tua Sinaiticus ya. Salah satunya adalah Sinaiticus. Ini Bang ya. Ini Bang. Ini adalah yang bernama Kodeks Sinaiticus Bang ya. Nah, ini Kodeks Sinaiticus, misalnya saya buka tentang Markus misalnya. Ya, kita buka aja di sini tentang Markus, berarti kalau di sini Mark ya, Mark, Hagai, Job, Mark. Ini Markus ya. Ini kodeks kan? Iya. Jadi lembaran-lembaran seperti ini kan diperbarui lagi biar tidak hilang kan, seperti itu. Markus 16 misalnya. Ini Mark ya, Markus. Nomor pasal nomor 16 misalnya, nomor 16. 16. Ini abad keempat, Bang. Ini dinarasikan, ini datang dari abad keempat. Nah, yang nulis ini, yang ngumpulkan ini siapa ini, Bang? Yang nulis ini, kodeks semuanya ini siapa? Gitu loh. Karena kalau sampai ini tidak ditemukan, berarti batal semuanya dari Kejadian sampai Wahyu itu batal, Bang. Semuanya batal. Kenapa batal? Karena Abang bisa punya Bible. Sekarang ini Abang bisa pegang Bible sebab ada kodeks ini. Kalau kodeks ini nggak ada, Abang nggak mungkin pegang Bible sekarang. Gitu loh. Jadi ini siapa ini? Aktor dari penulis Kodeks Sinaiticus ini siapa? Karena kalau sampai yang ngumpulkan Yohanes, Matius, Markus, Lukas nggak ditemukan nih, karena ini yang tertua, termasuk yang tertua ini. Ini abad keempat, Bang. Berarti kan 300 tahun setelah Yesus meninggal ini.
Ini yang baru ditemukan, yang masih ditemukan ini. Nah, kalau ini sampai tidak diketahui, bahaya bang. Bisa bahaya, berarti batal semua kejadian sampai wahyu itu. Monggo. Siap, siap. Oke bang, itu ilmiah sekali ya. Itu di tingkatan Anda. Mungkin saya bukan lawan Anda dari membahas itu. Tetapi yang kami tahu bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes urutannya itu muncul di abad 1. Tidak jauh dalam kehidupan kematian Yesus itu ya. Coba, sehingga ada contohnya ya, bang, bukti manuskripnya? Oke bang, begini. Jadi justru itu ditegaskan oleh bapak-bapak gereja dan intelektual Kristen tentang manuskrip, tentang semuanya itu. Yang tidak ada justru sejarah atau manuskrip yang menyatakan bahwa Injil itu diturunkan kepada Yesus. Karena dalam iman Kristen itu Injil atau Angelin itu kabar baik di mana Yesus sendiri menjadi sosok Injil itu. Yang saya maksud, Bang, kan katanya Bapak Gereja ada. Coba bisa nggak Bang membuktikan itu? Karena yang saya tahu ini Sinaiticus ini yang termasuk tertua, adanya itu baru di abad keempat ditemukannya. Kalau sampai ada yang abad ke-1, wah keren. Coba saya pengen lihat Bang, ada nggak kira-kira? Kalau cuma kata Bapak Gereja, saya kira nggak ilmiah. Tapi kalau bisa ditunjukkan, wah keren. Oke, jadi saya menyandarkan dalil saya pada kisah munculnya 4 Injil itu ya. Paling terakhir itu di 90 sampai 100 tahun salah satu Injil itu ya, mungkin Injil Yohanes itu. Jadi pemahaman kami sebatas itu bahwa Injil diturunkan tidak jauh dari kematian Kristus. Gitu Abang, silakan. Iya, itu kan katanya ya. Tapi sampai detik ini insya Allah sangat mustahil untuk dibuktikan Bang. Kenapa? Karena memang nggak ada. Kita sudah mencari itu selama 5 tahun, tidak ada. Yang ada ya ini, Sinaiticus abad keempat atau Vatikanus sama-sama masuk ke abad keempat. Itu pun tulisannya sudah harus dikarbon berkali-kali, harus dikasih tinta berkali-kali agar terang. Sehingga yang mengumpulkan ini berarti kan lengkapnya di abad keempat nih. Lengkapnya itu udah ada di abad keempat yang mengumpulkan semua tulisan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus semuanya. Nah, itu siapa penulisnya ini? Kalau nggak ketemu kredibilitasnya, dia orang mana, kejujurannya tingkat tinggi atau tidak, ya kalau nggak ketemu berarti selama ini kita beriman kepada sesuatu yang nol berarti kan? Artinya Bang, ketika saya memahami keterangan cendekiawan Kristen bahwa Injil Matius, Lukas, dan Yohanes itu muncul di abad pertama, itu salah ya Bang ya? Silakan, saya membuka diri. Bagi saya kurang tepat Bang, harus diminta itu datanya itu. Kalau Al-Quran Bang, itu hebatnya Quran Bang, yang tidak dimiliki insya Allah oleh semua kitab suci yang lain. Kenapa? Al-Quran itu tidak pernah mengandalkan manuskrip Bang. Kenapa? Manuskrip itu gini. Ini kan kertas Bang ya. Manuskrip itu kan harus tertulis di kertas. Sedangkan ini adalah benda yang sangat memungkinkan hancur kapan saja. Ini adalah benda yang memungkinkan hancur kapan saja. Sehingga 100 tahun saja ini sudah bisa sangat jelek banget nih. Al-Quran diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama itu tidak pernah mengandalkan manuskrip. Meskipun ada, tapi tidak pernah diandalkan. Kenapa? Andaikan ada manuskrip sekalipun, maka kita harus tahu siapa yang menulis, kredibilitas yang nulis itu siapa, dan kemudian orangnya jujur apa tidak, berwibawa apa tidak, ahli maksiat apa tidak. Itu ketat itu kalau sampai ada manuskrip nih. Misalnya ditemukan nih ya, di manuskrip ada Son'a. Ada manuskrip di Son'a, lembaran Al-Quran ditemukan pada abad ke-14 misalnya, abad 14. Maka kita tidak akan menerima manuskrip itu sebelum kita tahu siapa penulisnya, terpercaya atau tidak, orangnya jujur atau tidak, kredibel atau tidak, harus diketahui. Kenapa? Ini berhubungan dengan keyakinan, Bang. Makanya banyak pembisnis besar mengatakan investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Maksudnya leher ke atas ini apa? Otak.
Investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Semuanya mengatakan seperti itu. Orang-orang Cina banyak mengatakan seperti itu. Karena investasi yang jaraknya bertahun-tahun, kalau diolah oleh otak, maka aman. Maka baik, maka bagus. Maka Al-Quran datang menggunakan investasi leher ke atas, Bang. Umat Islam disuruh oleh Rasulullah untuk menghafal, memahami, sehingga banyak sahabat yang menghafal, lalu dihafalkan itu diturunkan kepada keturunannya, diturunkan kepada muridnya, sampai detik ini, andaikan Al-Quran dibakar seluruh dunia, maka cepat bisa muncul lagi Al-Quran itu. Kenapa? Karena investasinya itu leher ke atas. Sudah diajarkan itu dengan cara talaki, mengajarkan dengan mulut ke mulut murid lalu dihafal, sehingga penjagaannya itu lebih bagus, tidak mengandalkan manuskrip. Bagaimana kemudian kita menemukan manuskrip di sebuah goa misalnya, kita nemu manuskrip nih di goa, kita nggak tahu siapa yang tulis, kita nggak tahu kredibelnya bagaimana. Maka ketika manuskrip itu tertulis Yesus adalah Tuhan, ya nggak boleh kita percaya. Atau Allah adalah Tuhan, ya gak boleh kita langsung percaya. Kenapa? Kita harus tahu dulu siapa penulisnya, kredibelnya bagaimana, begitu Bang. Siap. Gitu. Oke Bang, apresiasi untuk Anda. Kali ini saya pernah ketemu Abang, makanya saya bilang yang lalu Abang sempat loncat-loncat. Kali ini luar biasa. Bukannya nyambung, malahan Anda membuka wacana baru buat saya. Saya mohon maaf ya Uni Rifa ya. Uni mungkin ada sedikit waktu lagi Uni. Mungkin Uni udah penasaran, banyak diam. Lanjut. No. It's okay, lanjut. Siap. Jadi kali ini Anda menjawab dengan sangat baik. Boleh Anda menjelaskan? Tadi Anda tidak membuka ruang. Anda bilang bukan tidak percaya tapi meragukan. Aku kagumi cara Anda. Gini Bang, artinya saya ngopinya kurang jauh ya. Selama ini saya mempercayai bahwa manuskrip tentang Injil itu sudah ada sejak awal. Ternyata itu kurang tepat menurut Anda. Bagaimana rujukannya? Apakah dalam buku Anda tadi itu Anda menjelaskan itu atau tidak, Bang? Atau saya bisa cari referensi lain, umpamanya di mana, di googling atau di mana, tentang urutan yang tadi Anda maksud ya, kode tikus-tikus itu ya, silakan. Bukan kodeks Sinai tikus, bukan tikus. Uni ketawa nih kali ini. Ya, Bang Langit, nah, sebenarnya kami nggak masalah, tapi takutnya saudara Kristen Anda tersinggung nanti. Itu nama kodeks Sinai tikus ya. Saya ngopinya kurang jauh, saya sulit ya pokoknya kode tikus-tikus begitu ya, Pak Uni. Uni kalau senyum jadi cantik ya Uni ya. Kalau senyum jadi manis, cantik. Bang, manis. Lebih cenderung manis. Silakan Ustadz Wafi, di mana saya cari atau Anda bisa bantu kasih tahu bukunya? Gini abangku, jadi memang manuskrip itu boleh kita imani, boleh kita percaya setelah kita tahu siapa penulisnya, bagaimana kejujurannya, dan seperti apa kredibilitasnya baru. Nah, bagaimana kemudian kitab suci kodeks Sinaiticus ditemukan abad keempat, isinya Kejadian, Imamat sampai Wahyu. Kemudian kodeks Vatikanus ditemukan, ini tulisan Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Tapi kita gak tahu siapa penulis kodeknya gitu loh. Ini siapa ini yang mengurutkan siapa, yang mencatat ini siapa, gak ketemu gitu. Jadi gimana dong cara kita berimannya, kan begitu kan? Sedangkan Al-Quran itu pakai talaki dari guru murid. Makanya hadis Bang, hadis. Ini saya kasih tahu hadisnya. Saya kasih tahu hadis. Jago nih Ustadz ini, luar biasa, pantas nih ya Uni ya. Katanya di kepalanya Ustadz Wafi itu ada Quran ya Uni ya. Banyak sih, ada saya juga, ada Ustadz Yonatan Nandar juga. Kami ya, diingat sama Uni juga pandai. Uni enggak, bukan di kepalanya Ustadz Wafi itu ada saya, ada Yonatan Nandar gitu. Siap. Ya, tapi Ustadz Wafi lebih tenang. Uni kadang-kala terbawa arus juga kadang-kala lah Uni. Iya, soalnya kan saya muridnya. Kemarin tentang sama saya Uni, kemarin sama saya tentang anak kronik itu, bisa lihat Uni mulai ada sedikit terbawa itu.
Bukan ke bawah, Pak. Soalnya saya itu punya roh-roh pneuma, Pak. Jadi kadang-kadang tuh saya keluar tanduk gitu. Karena udah ngejelasin berkali-kali itu kayak nggak sesabar Ustadz Wafi memang saya itu ya. Ini Bang. Ya kan, Ustadz? Diakui ya, lanjut situasi. Hadis misalnya ya. Ini kita buka misalnya hadis dalam kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari. Tentang awal mula Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran di goa. Ini awal mula nih, awal mula Nabi Muhammad pertama kali ketemu malaikat Jibril yang membawa Al-Quran. Nah, ini namanya sanad, Bang. Ini harus ada ini. Dalam kodeks-kodeks yang Abang Iman itu harus ada nih. Nih ya. Ini kan kitabnya Imam Bukhari. Haddatsana telah menceritakan kepada saya. Siapa? Ini Yahya bin Bukair. Yang menceritakan kepada saya adalah Yahya bin Bukair. Nah, Yahya bin Bukair ini harus jelas orangnya, Bang. Gak boleh fiktif atau fiksi. Orangnya harus terkenal jujur. Tidak boleh terdampak politik pemikirannya. Harus benar-benar kredibel dan lurus. Lalu Yahya bin Bukair mendapatkan hadis ini dari siapa? Qala, dia berkata, Haddatsana Al-Laits an Uqail. Al-Laits juga harus seperti itu. Semuanya ini harus seperti itu. An Uqail, an Ibnu Syihab, dapat dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab dapat dari siapa? Urwah, dari Unwah. Urwah dapat dari siapa? Urwah bin Zubair. An Aisyah Ummil Mukminin, dari istri Rasulullah langsung. Apa kata istri Rasulullah yang menjadi saksi mata kehidupan Nabi? Annaha qalat. Beliau mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Biasanya Rasulullah kalau ingin mendapatkan wahyu, beliau akan bermimpi bagus. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Maka ketika Rasulullah nanti bermimpi bagus, mimpinya itu seperti cahaya di waktu subuh. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian Rasulullah ketika hampir mendapatkan wahyu, beliau biasanya akan senang menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, dan beliau akan menyendiri, menyepi di gua Hira. Fayatahannath fihi wa huwa at-ta'abbud al-layali. Maka beliau beribadah beberapa malam di gua Hira tersebut. Nah, hadis ini sampai ke tangan kita melalui orang-orang yang kredibilitasnya jelas. Bahkan saya belajar kitab Sahih Bukhari ini ya. Saya belajar kitab Sahih Bukhari dari orang yang jelas, Bang, bukan dari katanya, tapi dari guru-guru yang benar-benar mereka itu hafal, bukan hafal, benar-benar mahir ya tabahar di dalam kitab Sahih Bukhari. Saya kasih contoh ya. Saya belajar hadis Sahih Bukhari kepada siapa? Nah ini, saya kasih contoh nih ya. Nih, ya. Ada kitab At-Tali'us Sa'id Al-Muntakhab Minal Musalsalat Wal Asanid, tentang sanad-sanad keilmuan, yang ditulis oleh seorang doktor profesor terkenal di daerah Mekah, namanya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, saya belajar kitab Sahih Bukhari ya, itu dari guru-guru, dari orang-orang. Ini ya, ini Sahih Bukhari misalnya, saya akan baca Sahih Bukhari ini. Saya buku ini belajar kepada seorang ustadz, ya. Lalu ustadz saya belajar kepada pengarang kitab ini. Pengarang kitab ini mengatakan, Yaqulu Muhammad bin As-Sayyid Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ya, ini dia meriwayatkan an walidi dari an walidi, saya meriwayatkannya dari ayahku, orang tuaku, walidi, namanya As-Sayyid Alawi, karena namanya Sayyid Muhammad bin Alawi. Jadi Sayyid Muhammad belajar Sahih Bukhari, belajar kitab ini ya langsung dari ayahnya, dan Sayyid Muhammad punya murid, dan muridnya itu adalah guru saya langsung. Tentang qiraah wa ijazah bil Masjidil Haram. Dia memberikan bacaan kitab Sahih Bukhari ini tempatnya di Masjidil Haram. Dan saya juga meriwayatkan dari guru namanya Hasan Al-Masyad bil Masjidil Haram. Dikiroahkan, dibacakan kitabnya, dan diberi ijazah. Nah terus ini an syaikhi, an syaikhi, an syaikhi, an syaikhi, an syaikhi, an syaikhi, sampai pengarang kitabnya. Dari pengarang kitabnya meriwayatkan hadis tadi.
meriwayatkan hadis tadi dari pengarang kitabnya ini meriwayatkan hadis. Jadi saya menyampaikan hadis barusan itu langsung sambung kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Langsung sambung kepada Sayyidah Aisyah ini ya. Jadi ketika guru saya ini memiliki sanad sampai kepada ini, pengabarannya tentang hadis ini, maka Imam Bukhari sebagai pengarang hadisnya mendapatkannya dari Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair dapat dari Laits, Laits dapat dari Uqail, Uqail dari Ibnu Syihab, Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair dari Aisyah Ummul Mukminin. Saya baca satu hadis saja, bisa saya sebutkan sanadnya dari saya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wow, sedetail itu Ustadz ya. Itu yang Anda sebut sanad ya, berkesinambungan. Iya, jadi saya sekali baca hadis, saya bisa menyebutkan saya hadis ini dapat dari guru saya, guru saya, guru saya, guru saya, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Oke. Sebelum saya tanggapi sedikit, saya perlu tanggapi tipping di bawah ya. Langit sudah tertarik ya sama Islam. Jadi begini, saudara-saudaraku yang di bawah ya. Justru kita tidak mentok pada pengetahuan kita yang detik ini ya. Ketika wacana baru dibuka dan itu masuk akal, kenapa? Why not? Kenapa tidak ya? Kita jadikan itu sebagai referensi untuk menambah wawasan kita. Itu yang saya maksud. Kemudian Ustadz Wafi juga menjelaskan dengan sangat baik bahwa sesuatu yang harus kita imani, harus kita pegang, harus jelas asal usulnya. Itu yang disebut sanad. Begitu ya Ustadz ya? Iya. Nah, sebelum saya lanjut kalau diizinkan, insya Allah ya, saya pakai bahasa Islam yang udah familiar. Insya Allah kalau saya punya anak, saya punya tiba-tiba ingat kalau saya kasih nama Wafi supaya dia jadi apologet Kristen yang ngafal Quran. Waduh, jangan ada Wafi Yesus, jangan. Nah, jangan. Jadi nama Wafi penyembah Yesus. Saya namakan Wafi. Aduh. Wafi bin Langit. Malah dia bicara Yeshua Masih my Lord and my God. Aduh. Bahaya ini. Namanya cuma harapan, tapi dia pintar-pintarnya dia kayak Ustadz Wafi. Ya mudah-mudahan anaknya Islam malah lebih daripada Ustadz Wafi ilmunya. Dia membela Allah dan membela Rasulullah insyaallah. Amin.